Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka inni akhafullah rabbal alamin. Ini uridu an tabu bismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimin. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah sholat maghrib rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bertahmid memuji Allah. Sebesar-besar rasa syukur kita terhadapnya, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dilimpahkan berbagai nikmat. Amin. Di antara nikmat itu adalah nikmat hidup. Kemudian nikmat sehat, diikuti pula dengan nikmat kelapangan dan kemudahan rezeki. Semua itu adalah nikmat yang berharga tinggi dalam hidup kita. Namun demikian Bapak Ibu, jangan lupa bahwa semua nikmat apapun bentuknya dia sudah diturunkan, diberikan oleh Allah kepada kita, maka itu sesungguhnya semuanya akan dipertanggungjawabkan dari Allah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surat apa itu Bapak Ibu? Ya, surat dalam surat apa kita dapatkan ayat itu? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dalam surat Al-Takasur. Umma tusaluna, kemudian sungguh pastilah. Kalau itu ditanyai, tentu ditanya itu maksudnya bukan sekedar ditanya, tapi ditanya dimintai pertanggungjawaban. Anil na'im, tentang segala nikmat-nikmat. Na'im itu dari bentuk banyak dari nikmat. Oleh sebab itu hendaklah kita dalam hidup ini betul-betul pandai menggunakan nikmat Allah. Pertama tentu dengan senantiasa mensyukuri nikmat itu. Yang kedua adalah kita menggunakan nikmat itu pada jalan yang benar, ya, pada jalan yang benar, karena akan kita bertanggungjawabkan nanti. Seiring dengan itu Bapak Ibu hadir, selawat dan salam tidak pula berhenti dan terputus kita lafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu yang hadir, sebagaimana biasa pada Selasa yang pertama setiap bulannya kita mengkaji yang berkaitan dengan
akhlak dan tasawuf. Malam ini yang akan kita kaji adalah yaitu mahabbah, yang berarti bahasa kita itu mencintai. Yang kita maksud adalah mencintai Allah. Jadi dalam kajian kita tasawuf itu ada dua hal yang tidak bisa tidak mesti kita kenal dengan baik. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua mahabbatullah, mengenal dan mencintai. Ada orang kenal tapi tidak mencintai. Ada pula mencintai saja cuma tidak kenal, itu namanya cinta buta. Cinta apa nama itu? Cinta tapi tidak ada hanya cinta. Yang sebaliknya ada mengenal tapi tidak mencintai. Boleh kenal tapi tidak mencintai. Maka di dalam hidup kita padukanlah antara ma'rifah dan mahabbah, mencintai dan mengenal dan mencintai. Mengenal berarti kita mengetahui. Ya, kita tentu sebagai hamba Allah sudah kenal kita siapa Tuhan kita adalah Allah. Tidak ragu sedikit pun kita akan itu. Ciri-ciri orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mengenal Allah, tidak sedikit pun ragu di hatinya siapa Allah itu. Tanda dia sudah kenal dengan Allah, maka sabar waktu dia akan menyapanya. Itu tanda dia kenal. Tapi malam ini kajian kita adalah mahabbah, kenal yang diiringi dengan cinta. Yang tertinggi dan terpuncak pada diri kita ini di hadapan Allah adalah orang yang betul mencintai Allah. Apa tanda orang yang mencintai itu? Apa tandanya kita sudah mencintai Allah? Dan jauh-jauh contohnya. Jika seorang ayah cinta kepada anaknya, apa tanda-tanda cintanya kepada anaknya? Yang pertama, jauh anak itu dari dirinya, amanah sengsara perasaannya. Ia namanya jauh anak dari awal, bah perasaan. Sedih. Makanya orang nak mau lampai anaknya, tes pegawai jauh-jauh. Pada diri dia tes tu jauh anak, dah bisa, Rasulullah bisa. Dan cinta, ya, cinta kepada istri bagi suami, ia dah bisa, apa bisa, karena siap. Kalau yang malam, ya Pak. Ya. Dan banyak apa-apa iya Pak. Ya. Malih apa kare-kare. Ya. Siang takana malam. Keinget. Apa ya? Oh, kok masalah? Pokoknya dia dah kayak kami, jadi supaya dibuat rasa sayangku, Bapak Ibu juga jarang dari sekali. Jarang sekali. Dah tahu mana sayangku, Bapak Ibu Bapak tinggal apa? Bukan bulan apa? Nah, begitu. Bapak kamu rasa berbeda langsung. Nanti tinggal bulan. Yang karena malam itu banyak. Itu pertama. Ingat terus kepada nanti sayang. Yang kedua, ciri-ciri orang sudah menyayangi mahabbah itu apa? Memberikan yang terbaik. Ibu-ibu baik bahasa dan sayang ke anak, memberikan dah kau apalah namanya. Kata anak. Ibu-ibu lah kalau balik ke bahasa, nak buat kalau balik ke anak tu anak tu lancar. Ya. Pasti baca dulu. Lalu apa dia? Memberikan yang terbaik kepada anak. Kami itu apa? Tapi sayang tadi. Dia sayang tadi itu mahabbah. Jadi orang yang sudah mahabbah itu tidak ingin berpisah. Dia dah apa? Bukan pulang dah dia. Itu katanya orang ibu itu. Kalau dia pulang, apa kan 2 minggu, padahal kan 2 minggu sebulan ada apa? Mahabbah pulang. Ibarat kata bulan ini dia tuan. Tidak ada. Ampas. Itu manusia. Sama seperti orang tua kepada anak apapun, kehendak anak diturutinya sepenuhnya. Dan dia berupaya memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Tanda dia sayang, tanda mahabbah kepada keluarganya. Nah lalu kita di hadapan Allah bagaimana mahabbah kita? Ya.
Yang membedakan kita dari satu sama lain itu adalah kualitas mahabbah kita kepada Allah. Banyak orang kenal kepada Allah tapi tidak diiringi dengan rasa cinta. Maka yang tertinggi itu adalah mahabbah kepada Allah. Kalau begitu bagaimana tanda-tanda kita sudah sampai ke tingkat mahabbatullah itu, mencintai Allah itu yang pertama, seperti kita tadi, tidak ada mua bajaran, tidak ada mua bangsa, ingin dapat tahu. Nah itu tanda orang mahabbah. Kalau begitu, hati. Namanya kekasih tidak mau terpisah, tak karena sekali. Maka seorang hamba yang sudah sampai ke tingkat mahabbah itu tak karena Allah. Sehingga dia rasa sayang kalau tinggi dan jauh, tidak ada terasa jauh. Baik tidak ada terasa baik. Dan baik terasa ringan, dan jauh terasa dah. Iya betul ibu. Kalau ibu, so ibu itu berarti sedang berapa rahmat. Tidur itu rahmat. Ya apa sampai waktu itu banyak nama jemaah pada lalu aja. Memang itu rahmat tapi tak usah lagi kalau rumah. Maka seorang hamba yang sudah mahabbah kepada Allah itu perasaan itu tersangkut terus ke situ. Maka dia ingin lepas hidup itu dari Allah. Maka tidak ada yang berat, semua terasa ringan. Tidak ada yang jauh, semua terasa dekat. Itu banyak. Tanda orang sudah mahabbah kepada Allah. Tidak ada yang lain tidak ada. Yang kedua, mempersembahkan apa yang terbaik di dalam dirinya kepada dicintai itu. Malam ini maka Bapak Ibu berarti kita ingin melihat kisah di dalam Al-Quran tentang seorang hamba yang mahabbah kepada Allah sangat tinggi, tapi pada sisi lain ada pula yang tidak ada mahabbah sama sekali. Mudah-mudahan kita dapat terinspirasi dari kisah ini yang dapat menunjukkan hendaknya semakin memperkuat rasa cinta kita kepada Allah. Tentu kita juga ingin tahu apa yang akan kita dapatkan orang yang sudah sampai ke tingkat mahabbah itu dengan yang tidak. Nah ini harus kita ketahui apa yang akan kita dapatkan di dalam hidup kalau kita sudah sampai ke tingkat mahabbah. Apa yang berarti kita buka tentang kisah dulu yang termaktub di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sampaikan tadi Bapak Ibu, mahabbah itu kalau kecil orang Minang bakampus bisa dibinjek, enggak berupa bisa dicari. Jadi mahabbah itu tandur. Salah satu tanda orang yang sudah sampai kepada tingkat mahabbah itu adalah dia mempersembahkan sesuatu kepada Allah dengan ikhlas dan tulus. Kita buka, kita bentangkan kisah daripada dua orang anak Nabi Adam. Nah ini Bapak Ibu, yaitu dalam surat Al-Maidah. Kisah yang sudah sering kita maklumi, kita ketahui dan kita dengar, yaitu kisah dua orang anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Walaupun nama itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi para mufassir dari belajar dari sejarah itu dimaksud dua orang itu namanya Qabil yang tua, Habil yang kecil. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27, nanti silakan Bapak Ibu lihat kembali. Tadi ayatnya sudah kita bacakan ya, kisah itu. Dan ceritakanlah oleh Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Nah, maksudnya kisah dua orang putra dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Nah, jadi kata kurban itu Bapak Ibu itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Oh, kesuatu kali ke kurban mana? Kurban atau korban? Kurban. Hampus atau korban dia atau salah kurban. Izqarraba kurbanan. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban itu terambil dari kata qarraba. Qarraba itu artinya mendekatkan diri
Dan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dicintai itu, maka dipersembahkanlah sesuatu untuk menarik hati orang yang kita sayang itu, kita lagi sesuatu. Itu namanya kurbanan. Akar katanya mempersembahkan, membujuk hati orang, bahwa orang itu sayang Jawa, suku Jawa, itu berarti mempersembahkan sesuatu. Itu namanya qarabat, menjadi kurbanan. Mempersembahkan sesuatu supaya kita dekat kepada orang itu. Nah, qarabat yang dimaksud di sini adalah mempersembahkan binatang ternak sebagai kurban untuk dekatnya kita kepada Allah. Nah, itu kata kurban itu. Jadi ternyata Al-Quran membentangkan tentang asal-muasal perintah kurban itu. Jadi setiap umat itu ada perintah kurban. Dan kurban yang pertama adalah kurban yang dipersembahkan oleh dua orang anak Nabi Adam. Nah, kata kurban. Dari dua orang yang berkurban ini tentu ada sebabnya. Kalau kita mengikuti kisah yang ada, rupanya kurban ini diperintahkan kepada mereka berdua untuk menguji tingkat ketakwaan dan tingkat kemahabbatan mereka kepada Allah. Diuji tingkat takwanya, uji belum mana cinta kepada Allah dengan anda. Dan itu dikorbankan binatang ternak dan juga hasil pertanian mereka di masa itu. Dari dua orang berkorban ini, fatuqabbala min ahadihima, maka diterimalah salah seorang korban dari salah seorang di antara keduanya. Ya, siapa itu? Korban siapa diterima? Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidaklah diterima korban yang lain. Korban siapa? Qabil. Dua yang berkorban, ya, satu diterima, satu tidak. Kalau awak kabar korban dan ingin diterima atau tidak, pasti kita ingin diterima. Dan siapa yang tidak diterima, anak kita kaji bahawa mau tidak diterima, itu kita kaji. Apa penyebab korbannya persembahan daripada Qabil tidak diterima? Sekurang-kurangnya ada 3 atau 4 faktor. Ya. Yang pertama, tidak diterimanya korbannya Qabil itu sandaran hatinya bercabang, tidak tulus kepada Allah, tapi memperturutkan hawa nafsu karena ingin mendapatkan iklimah untuk diri istrinya. Jadi berkorban itu tidak karena Allah, tapi sebagai prasyarat untuk mendapatkan iklimah sebagai istrinya. Jadi berkorban itu tidak tulus kepada Allah. Maka berarti berkorban mempersembahkan itu supaya dia dapat iklimah untuk dijadikan istri. Jadi kegagalan pertama daripada korban Qabil itu tidak terima oleh Allah adalah dia tidak menyandarkan perbuatan itu kepada Allah. Kuncinya apa itu? Ini, ya. Itu hanya satu saja itu. Korban yang dikisahkan perbuatan Qabil yang diterima oleh Allah itu hanya satu saja contoh yang bisa kita kembangkan dari semua ibadah yang kita lakukan. Nasib kita bisa saja sama dengan Qabil itu dalam ibadah kita. Apapun ibadah kita bisa bernasib sama dengan Qabil. Kapan itu? Kalau kita tidak menyandarkan ibadah kita kepada Allah. Maka oleh sebab itu, ketika kita beribadah, bereskan dan luruskan niat di hati kita. Kegagalan kita dalam ibadah berpangkal di hati, keberhasilannya juga berpangkal di hati. Maka oleh sebab itu aja Rasulullah mengatakan, ketahui oleh kalian ada sumpah dagingnya di ibadah kalian. Iza sholaha sholaha jasad kulluh, iza fasada fasada jasad kulluh. Ketahui yang segumpal tadi, kalau baik tubuh, kalau enggak. Sama tentu hati mana jantung, tapi hati juga bermakna batin kita.
Kuncinya keberhasilan dalam ibadah dan perbuatan itu Bapak Ibu adalah di hati. Makanya sebelum kita beribadah, apa dulu yang disuruh meluruskannya? Niat. Sebesar apapun kebaikan kita, tapi niat tidak tepat, merugikan diri sendiri. Ibu-ibu kan santiang kok, pandai mana membuat gulai ikan karang. Ini Bu, iya Bu, taruh serius dulu. Nah, babuan gulai ikan karang kok akan jagadang, bumbunya luar biasa, baunya semerbak, habis dia namanya. Ketika disuguhkan ke orang banyak apa-apa, kok ada yang kurang di situ. Dan dia garam. Kira-kira bahan apa? Saya Abi. Siapa Abi kan? Tunggu saya orang. Menghidangkan sesuatu yang menurut kita enak, cuma tidak ada garamnya. Mana kira-kira? Tidak bermanfaat. Maka niat kita itu ibaratkan garam dalam sebuah hidangan yang kita bikin. Hambar ibadah kalau tidak ada niatnya. Makanya apapun ibadah kita itu kita niatkan dulu. Ya. Niatnya kita luruskan. Bapak kita masuk ke masjid, kita sholat 2 rakaat. Ya. Ini kita sholat 2 rakaat ini niatnya sholat apa? Tidak. Oh saya sholat tahiyatul masjid. Apa itu tahiyatul masjid? Sholat penghormatan kita ke masjid. Kenapa kita menghormati masjid? Bukan masjid ini kita hormati, pada hakikatnya menghormati pemiliknya. Kalau kita datang ke rumah orang, assalamualaikum, kita mengucapkan salam untuk rumah, untuk orangnya. Kalau kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, penghormatan itu yang hakikatnya ditujukan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Maka masjid disebut Baitullah, rumah Allah. Maka masuk, jangan asal masuk saja. Assalamualaikum, sholat kita 2 rakaat. Pertanda kita menghormati ini. Niat itu yang membedakan satu sama lain. Maka jangan sampai dalam beribadah kita tidak berniat. Yang kedua, jangan sampai pula dalam ibadah itu salah niat. Maka Qabil gagal dengan kurban karena salah niat. Tidak karena Allahnya, tidak karena cintanya kepada Allah itu. Tapi kenapa? Memperturunkan hawa nafsu. Maka kalau kita beribadah, Bapak Ibu, jangan sampai Allah mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, tersabui Allah urang-urang, tersabui Allah urang rajin. Jangan. Karena ibadah kita itu cukup Allah yang menilai. Apa sebab yang kita perbuat? Nah, itu kan kegagalan pertama Qabil. Ya. Yang kedua, kegagalan yang kedua itu sebabnya apa? Ya. Dalam mempersembahkan itu tidak nampak dia bermahabbah kepada Allah. Kenapa? Karena yang dipersembahkan itu tidak hal yang baik. Kalau Habil, kalau binatang ternak dicari yang bagus. Ya, sayur-sayuran hasil pertanian yang bagus. Kalau Qabil, tidak. Mempersembahkan yang buru-buru. Kau timbul binatang, yang buru, lalayo berjadinya. Lalu itu ibadah. Jadi sekali dia dosa apa? Yang buru-buru. Kau sayur maka mungkin tidak mungkin dimakan, itu disumbangkan, yang dipersembahkan. Sementara Qabil mempersembahkan yang baik, maka diterima oleh Allah. Apa simbolis itu Bapak Ibu? Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah sebagai sebuah ibadah, persembahkan yang terbaik. Itu kepada Allah. Maka ketika kita berkorban nanti, berkorbanlah sesuai kemampuan kita, persembahkan yang terbaik. Dan kalau kepada aku mencari korban yang paling murah, itu tidak ya? Di mana paling murah menjadi korban ini? Hanya korban di situ. Padahal itu ya. Persembahkan yang terbaik dalam beribadah kita kepada Allah. Kita sholat ke masjid. Apa bukti orang mempersembahkan sesuatu kepada Allah?
maka dia akan menyiapkan pakaian yang bagus dan rapi ketika dia beribadah kepada Allah. Itu akan menghadap Allah. Pakaian bahan begitu disuruh, lepas dari najis dan bersih. Istimewa pakaiannya. Ketika kita akan menghadap Allah, maka ada pakaian khusus kita. Betapa malunya kita kepada Allah. Kita akan menghadap pencipta alam ini dengan pakaian yang dapat ketentuan. Tapi akan menghadap manusia kita mau datang pesta ayat dulu baru dan terbaru pakaian itu dicari. Adil nggak kita itu? Adil nggak? Tidak adil. Tidak adil. Maka ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, persembahkan yang baik. Kita sholat, persembahkanlah ibadah sholat itu di masa-masa waktu yang terbaik. Benar? Jangan pakai prinsip iklan sampur itu iluan. Nah itu wudu iluan tuh. 1 kali wudu bisa selesai 2 sholat. Jam 3:30 atau 10 sholat asar, 3:30 dia sholat zuhur. Dua sudah tuh salam karena sholat sore. Dia tidak mempersembahkan waktu yang terbaiknya dalam ibadah. Maka oleh sebab itu orang katakan seafdal pada waktu dalam sholat itu di akhir atau di awal? Awal. Maka oleh sebab itu persembahkan ibadah sholat kita itu pada awal waktu. Pada awal waktu. Ketika datang seruan itu kita tinggalkan bukan jadi karena waktu yang paling baik kita persembahkan ibadah kita di awal. Jadi artinya apa? Kenapa Qabil itu tidak diterima ibadah dari Allah? Karena dia tidak mempersembahkan yang baik kepada Allah. Maka kita dalam hidup belajar dari kisah ini, kalau akan diterima kepada Allah kepada kita, persembahkanlah yang terbaik. Itu berkaitan dengan Allah. Lalu makna dalam kehidupan, kisah ini juga mengajarkan kepada kita sebagai bukti cinta kita kepada Allah, juga cinta kepada manusia, dalam memberikan sesuatu kepada karib kerabat, sanak saudara atau famili yang baik-baik. Kalau kita mau bersedekah yang baik, tirulah Qabil. Jangan Qabil. Kalau Qabil kau ibaratkan mewakili kau, bapak ibu bahagia dan tidak akan mungkin syirik. Bahagia dan tidak kata pakai, bahagia dan tidak kata makan, jangan. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada karib kerabat, tetangga, berikan yang kita masih senang dan suka dengan itu. Kita mau memberikan santunan kain, berikan baju itu kalau baju itu kita masih suka dengan kain. Senang kita baru. Ibuat dia baru dari ajun kan lagi. Baru gitu. Hah? Baru gitu. Kalau dapat yang baru. Kalau datang baru benar, jangan usah benar. Jangan sampai kita memberikan. Lagi-lagi kain itu sebelah sama rumah di baju itu. Kain lap banyak, pada kain lap. Jangan begitu. Kok bil. Di sana kok bil itu. Berikan yang terbaik. Karena Allah juga memberikan yang terbaik kepada hidup kita ini, Bapak Ibu. Memberikan yang terbaik, tapi nikmat itu rusak dengan kita. Maka ajaran ini memberikanlah, berbagilah dengan kerabat sanak saudara yang baik-baik. Kita hidup bertetangga. Kadang-kadang anak tetangga menangis. Ditanya udah, kan menangis anak dekat lagi, sampai ada do. Kita berikan. Yang mana yang kita berikan? Yang layak. Kita pun senang, kita pun suka dengan makanan itu. Jadi itu dagihan bukan betapa ketek, betapa karet tadi anak tetangga waktu sudah makan dan itu lagi. Baru lagi barunya. Jangan berikan yang terbaik. Maka Islam itu adalah agama yang menyuruhkan kita, Bapak Ibu, dalam mempersembahkan sesuatu yang baik-baik. Jangan yang buruk. Tapi yang kedua faktornya kegagalan Qabil, ya.
di dalam tidak memberikan yang baik. Bapak Ibu sekalian, kapanpun dan dimanapun berbagi itu adalah berbagi yang baik. Yang ketiga, apa lagi? Kenapa Qabil tidak diterima kurban oleh Allah? Jelas di sini dikatakan. Begitu dia tahu apa yang dipersembahkan tidak diterima, sampaikan bapaknya dia tidak terima kurbanmu ini. Qala la aqulanaka. Mendengar itu dia katakan kepada adiknya, aku bunuh engkau. Bayangkan apa itu? Ya, mendengar kakaknya berkata begitu, qala Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima korban orang bertakwa. Itu penyebabnya korban tidak terima, kata Habil. Dia sampaikan kepada itu, kamu melakukannya tidak dasar takwa, cinta kepada Allah. La aqtulannak, aku bunuh engkau. Kata Habil. Kalau begitu penyebab kurban tidak diterima oleh Allah, persembahannya tidak diterima Allah, di hati Qabil itu tersimpan sebuah hal yang disebut dengan pendendam. Nah, hati Bapak Ibu. Apa penyakit yang ada di dalam hati Qabil? Dan dendam khusumat. Dendam khusumat, pendendam. Maka kita beribadah cuma pendendam. Itu sama artinya melepas tikus di lumbung padi. Gimana kira-kira Bapak? Disimpan padi di lumbung, akan cara lama, lepas pula tikus kedua ekor itu. Gimana kira-kira? Lambat laun, habis tikus yang dua ekor itu padi kita. Orang yang ada di hatinya dendam khusumat, hasad, kebencian dan kedengkian itu sama kata Rasulullah seperti api dalam sekam. Dia akan melumat amal kebaikan kita. Amal. Dan tidak itu saja, perlu kita lihat juga bahwa dendam di hati itu adalah sumber penyakit. Sumber penyakit. Baik berarti sakit kita itu, ya, itu penyebabnya kalau sosial cuma 15%. Jiwa kita 25%. Penyebab paling banyak itu penyakit kita di badan kita itu adalah hati kita. Penyebabnya adalah hati kita. Tadi saya kuliah dengan salah seorang ahli tasawuf mengatakan orang kalau pemarah satu kali marah saja, nah, marah berberak saja, itu 6 jam kemudian itu tidak sehat kita. Berak-berak saya sementara itu 6 jam kemudian baru pulih lagi perasaan. Orang rokok, sebatang rokok itu ternyata itu akan mengadu-adu peredaran darah kita 2 jam. Baru stabil dia. Marah-marah itu 6 jam tekanannya kepada batin kita. Maka orang kalau marah-marah berarti dia sudah menciptakan penyakit dalam jiwanya. Ya, penyakit. Jadi penyakit itu memang sumbernya banyak dari pemarah, pendendam, pendengki. Itu sumber penyakit berat. Ya. Jadi jangan kita mengatakan semua penyakit pada kita ini penyebabnya hanya makan minum, tidak. Tidak. Tapi sungguhnya itu juga berasal dari sikap batin kita. Bapak Ibu perhatian. Maka oleh sebab itu, jangan di alam hidup ini kita membiasakan hidup sebagai orang yang pendendam. Berlapang hatilah. Hati diperlapang. Jangan berbenci sedikit-sedikit marah. Maka Rasulullah itu menyuruh kita kalau sedang emosi kita, maka kita disuruh duduk pelan-pelan. Oh, Bapak Ibu Rasulullah itu mengajarkan kepada orang kalau sedang emosi, khusus bagi bapak, jangan tak duduk depan. Nah, itu Bapak Ibu tadi orang tak duduk boleh jangan pelan-pelan duduk supaya emosional turun. Kata Rasulullah tak juga marah juga berwudu. Itu terapi. Karena orang marah-marah itu berarti
dia sudah mengembangkan penyakit di badannya. Maka kita disuruh sabar, ya, berlapang hati. Itulah tablet-tablet kesehatan. Berzikir, Bapak Ibu, berzikir itu bukan diteliti oleh orang. Jadi rupanya berzikir itu mampu membangkitkan aura tertentu dalam diri kita. Jadi artinya apa? Kegagalan qabil dengan perbuatan korban yang tidak terima itu adalah ada dendam di hatinya. Banyak orang, karena qabil ini berbahaya. Adik sendiri mau dia membunuh. Bahayanya cinta dunia itu Bapak Ibu, itu gitu. Banyak terlihat dari kecil dibesarkan oleh orang tua sama-sama, besar-besar, sama disayangi, begitu meninggal orang tuanya tidak ada nih, ya kan? Langsung banyak kita lihat begitu. Belum lagi dikubur sudah berkelahi, mana bagian saya, mana bagian saya. Ya, kenapa dendam? Jadi ada tiga hal itu. Dan kemudian tentu sebagai penutup bahwa tingkat daripada hal yang tidak dicapai oleh qabil di dalam ibadah itu, dia tidak bermaksud dengan kurban itu untuk menggapai takwa kepada Allah. Maka artinya apa itu? Kalau kita beribadah, sesungguhnya adalah ibadah itu, cantolan kita itu adalah sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah. Maka kisah Qabil dan Habil ini adalah kisah yang menjelaskan kepada kita bahwa bukti kita mencintai dan mahabbah kepada Allah itu mau mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup. Itu tanda dan indikator. Pertama, tanda orang yang mahabbah kepada Allah, hendaklah dia menyandarkan perbuatan itu hanya kepada Allah. Ini betapa ruginya nanti kita di hadapan Allah. Sebanyak itu amal kita di dunia yang menurut kita luar biasa, karena ini dan itu. Akan tetapi kemudian Allah tidak menerimanya. Betapa malangnya kita hidup yang seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak menyandarkan ibadah kita kepada Allah. Bapak Ibu berani, tidak lama lagi kita akan masuk ibadah kurban. Beberapa hari ini kita sudah mendengar banyak jemaah haji yang sudah berangkat ke Baitullah. Tentu kita turut berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu, kerabat sanak saudara kita berangkat sehat pulang pergi dan mendapatkan haji yang mabrur. Bagi kita yang tinggal, yang tidak pergi, maka ada sunnah Rasul kepada kita, yaitu berkurban. Oleh itu Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan diri kita sebagai peserta kurban, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Dan Nabi sendiri mengatakan, kalau ada orang yang sanggup berkurban dan berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, jangan sholat tempat sholat kami. Artinya apa itu? Rasulullah tidak menyukai kalau ada hambanya, umatnya yang sanggup, tapi dia tidak mau berkurban. Tidak mau. Padahal berkurban itu adalah tanda bersyukurnya kita kepada Allah, dan berkurban itu akan mendatangkan kebajikan kepada kita. Tidak saja sebagai tanda ketakwaan, setiap ibadah, setiap rasa syukur kita kepada Allah, insya Allah kebajikannya akan melipat ganda kepada kita. Amin. Begitu. Jangan takut kita. Setiap kita berinfak, bersedekah, Bapak Ibu, berbuat baik, dalam Al-Quran perbuatan itu diumpamakan dengan dua hal. Pertama, orang berinfak, orang yang bersedekah, maka diumpamakan dia seperti menanam biji ke tanah satu buah. Kemudian biji itu tumbuh 7 tangkai daripadanya, dan setiap tangkai itu berbuah 100. Berapa itu? Jadi 700. Maka kalau kita ingin kaya, ini hidup Bapak Ibu, jangan lupa bersedekah, berpihak kepada orang susah. Ya, bantu mereka, dapat rezeki, dimudahkan Allah rezeki kita. 1 banding 1 ditanam 700 buahnya. Kalau ibu kita menyimpan uang di rumah banyak-banyak, tidak akan seperti itu hasilnya. Ya, yang kedua, perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah, ikhlas kepada Allah itu sama seperti orang yang berkebun di dataran tinggi, hujannya bagus, udaranya enak, sepoi-sepoi.
Nah, kita bayangkanlah Bapak Ibu, kalau seandainya kita bertanam bawang di alam panjang, mana banyak buahnya dibandingkan kita menanam bawang di ulang karang. Jadi kalau pasar raya itu banyak buah bawang. Tidak, aku pernah juga kawan-kawan mencium olahnya. Bayar macam itu tapi mencium murah banyak, tapi di mana pasar raya itu kan lagi pula tapi mencium. Begitu perbandingannya. Jadi jangan kita ragu Bapak Ibu, jangan kita ragu. Memudahkan urusan orang lain, jangan ragu. Insya Allah Allah mudahkan urusan kita. Membagi harta dengan orang lain, jangan takut. Satu kita berikan 700 balasannya. Ya, seperti bertanam di dataran tinggi, berlipat-lipat balasannya oleh Allah. Inilah diajarkan di bulan haji ini kepada kita, menyembelih ego kita. Kurban itu menyembelih ego kita. Ego kita itu adalah kedirian kita. Mau dan kita, bukan sembelih asal sembelih saja. Ya, nah itulah hakikatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kurban sebagai satu ibadah menjadi perenungan bagi kita. Kenapa kita disuruh oleh Allah berkurban? Bukan hanya sekedar menyembelih binatang itu saja, tapi adalah ujian ketakwaan kepada kita semua. Mungkin saja kajian kita Bapak Ibu pada malam ini tentang mahabbah kepada Allah. Jika kita betul mahabbah mencintai Allah, maka turutilah, penuhilah dan persembahkanlah yang terbaik kepadanya. Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Masih ada sekitar 3 menit lagi. Ya. Nah, baiklah Bapak Ibu berhadir, itu saja kajian kita pada malam ini. Marilah kita maksimalkan ibadah kita dan kita persembahkan yang terbaik dalam hidup kita ini kepada Allah. Amin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.